suatu kebudayaan masyarakat. Kemudian status sosial. Pengasuh yang berlatar pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi kelas menengah dan rendah cenderung lebih keras, memaksa, dan kurang toleransi dibanding mereka yang dari kelas atas, tetapi mereka lebih konsisten. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh adalah 3 ya. Pertama, jenis kelamin, pengasuh lebih keras terhadap anak wanita dibandingkan dengan anak laki-laki. Kemudian kebudayaan, yang ketiga sosial. Karena status sosial sangat berbeda. Cara didikan orang kaya dengan orang yang miskin. Maka dia tergolong menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Mungkin kalau orang miskin bisa lebih sedikit keras dan orang kaya ini lebih ke permisif. Kemudian hubungan pola asuh dengan kebudayaan. Mengapa pola asuh dengan kebudayaan sangat berhubungan ataupun sangat berketerkaitan? Karena dari lahir sampai dengan memasuki pendidikan dasar merupakan masa yang sangat penting, sekaligus menjadi periode-periode yang kritis dalam tahap perkembangan anak dalam kehidupan manusia. Ini sangat menentukan perkembangan anak selanjutnya yang sering disebut sebagai tahun-tahun awal dalam kehidupan anak. Perkembangan anak dalam masa kini berada dalam satu kehidupan yang rentan, sehingga peran keluarga dalam sistem pola asuh yang diterapkan sangat penting untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Aude, mengatakan bahwa budaya mempengaruhi setiap aspek pendidikan anak sebagai manusia yang tumbuh melalui keyakinan dan praktek yang dirancang untuk mempromosikan suatu adaptasi sehat. Hal ini akan memberikan pengalaman dalam hidup, sehingga dalam kajian perkembangan anak, nilai-nilai budaya tidak boleh diabaikan, terutama pada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya tradisional. Salah satu contoh, pemakalah mengambil contoh dalam pola asuh, yaitu budaya Jawa. Menurut Graetz, pola asuh orang tua Jawa adalah proses interaksi orang tua dengan anak yang berkelanjutan dengan tujuan membentuk seorang Jawa yang ideal, biasanya disebut dengan dadi uwong. Pola asuh dalam keluarga Jawa memegang teguh 2 prinsip yang penting, yakni tata krama, hormat, dan kerukunan. Sikap hormat tersebut terbagi lagi dalam konsep khas Jawa, yakni wedi, isin, dan sungkan. Model pengasuhan yang diterapkan keluarga Jawa yaitu 1. Model pengasuhan yang mengabaikan atau permisif. Yang kedua, model pengasuhan dengan memberi perintah terperinci dan tidak emosional serta tanpa ancaman hukuman atau diskriminatif. Yang ketiga, model pengasuhan dengan cara ngeden-ngedeni yang berarti menakut-nakuti anak melalui ancaman tentang nasibnya yang mengerikan di tangan orang lain atau makhluk halus atau otoriter. Nah, ini kami memakalah mengambil contoh dari pola asuh Jawa. Karena kita tahu yang ketiga ini model pengasuhan dengan cara ngeden-ngedeni ini atau nakut-nakuti ini sering terjadi. Kalau satu contoh dulu katanya kalau maghrib anak-anak nggak boleh keluar, nanti digondol hantu, didelikkan hantu. Baiklah, mungkin itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin
dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin yang kurang jelas tentang materi yang akan disampaikan, monggo dipersilakan untuk bertanya. Bang. Waktu dan tempat kami persilakan. Bang. Nah, Gimana sih? Bertanya. siapa bertanya? Maya. 3 Maya? Iya. Apa pertanyaannya? Oke, di sini saya ingin bertanya kepada Makalah. Di sini pada sebentar. Aduh, nge-lag HP-nya. Di sini ada namanya pola asuh panelantar ya kan tadi, penelantar. Penelantar. Sama pola asuh sebentar tadi. Pola Otoriter. asuh Permisif. bukan. Liberal Permisif. apa tadi ya? Iya, Ada dia pola asuh yang pertama disebut demokrasi. Yang kedua iya, otoriter. Pola asuh permisif sama pola asuh penelantar. Nah, untuk Pemakalah sendiri nih, ini perbedaannya apa gitu? Karena sama-sama kayak liberal gitu. Perbedaannya ya? Itu aja sih. Perbedaannya dalam yang paling mendasar gitu dari pola asuh ini, dua ini. Di halaman 6 sama halaman berapa ini? Halaman 8. Ya. Oke, berarti perbedaan antara pola asuh permisif dengan penelantar tadi ya? Ya. Yang lain nggak ada? Oke, Amin Rais Harahap. Nggak bisa kau. Izin moderator. Kenapa? Izin moderator. Bang Jin. Hadir. Siapa mau nanya ini? Amin Rais Harahap ingin bertanya. Aku dulu lah. Jangan saya kupukul HP nanti. Udah, pala aku aja. Berapa sesi pertanyaan ini yang ada? Berapa yang dibuka Bang Jin sesi pertanyaan? Nggak tahu awak. 3. Ayo udah pula Bang Jin. Aku lah Bang Jin. Nah, apa Lam? Siapa moderator? Bang moderator. Amin. Aku Moderatornya aja nggak jelas. Aku dulu moderator. Oh, saudara moderator. Oke. Saudara moderator. Oke. Saudara Amin, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya yang mana tadi Pemakalah telah menjelaskan yang di akhir, yakni contoh tentang pola asuh orang Jawa ya. Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah berbeda dengan kalau kayak kita ini kan orang Pemarga kan? Bedanya dengan pola asuh Jawa dengan Batak, dengan Melayu, entah suku apa lah itu kan. Apakah berbeda ataupun bagaimana? Kemudian juga dari makalah ini yang saya dengarkan, bahwasanya Pemakalah tadi kurang menyebutkan kesimpulan dari makalah ini. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih para saudara Amin. Kemudian saudara Agus dipersilakan. Siap. Terutama terima kasih atas waktunya yang telah diberikan moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar ya moderator ya, saudara moderator. Dengar. Jelas Bang Yen, jelas. Jelas. Siap. Di sini kalau kita melihat atau kita mendengar lah ya. Kalau misalnya kita tatap muka tadi di kampus kan melihat
Kalau secara di sini kita lebih menggunakan alat pendengaran daripada alat panca indera mata. Jadi di sini setelah mendengar uraian, ya gitu kan, uraian dari makalah tentang pola asuh tadi kan, Iya. yang mana disebutkan memaparkan banyak sekali materi-materi dan teori dan juga pendapat dan juga macam-macam pola asuh tadi. Tetapi, nah ada tetapinya yang harus kita garis bawahi, tetapi yang dijelaskan saudara moderator sekaligus pemateri pemakalah tadi itu lebih bersangkutan kepada pola asuh orang tua. Lalu timbul pertanyaan bagi diri pribadi dan juga kepada kita selaku mahasiswa. Kita kan calon pendidik. Jadi di sini selain kita menjadi orang tua, ya, sebelum kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita, kita akan menjadi orang tua di saat murid-murid kita. Lalu bagaimana pola asuh itu bisa kita lakukan selaku kita pendidik? Jangan kita langsung menyampaikan, itu nanti ada pastinya. Apabila pola asuh orang tua kepada anaknya langsung. Kan itu teori tadi. Tetapi bagi kita, ini bagi kita Bang Yen ya, bagi kita yang masih muda, yang masih mendidik itu. Apa pola asuh yang harus kami lakukan seorang pendidik kepada pengasuh didikan-didikan kami? Ya lebih kurang seperti itu saudara moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Berarti pola asuh pendidik terhadap anak didikannya ya. Ya, siap. Baiklah, di sini kami akan menjawab satu persatu sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Abang sendiri, Bang? Ya, sementara ini sendiri. Sendiri aja Bang Bang. Nanti kan kalau kurang sedikit ditambah Siriska, nanti Siriska hadir itu. Oh, siap. Yang pertama dari saudari Tiga Maya ya, Trimaya. Oke. Dia perbedaan antara pola asuh permisif dengan penelantar. Jadi kalau menurut pemakalah, sesuai dengan pemahaman pemakalah yang pemakalah dapatkan, ya kalau dia permisif, ya, permisif dia semua dibebaskan untuk mengatur ataupun terserah anaknya lah gitu. Mau buat anaknya mau buat apa aja terserah. Tidak diberi batas-batasan dan kendala-kendala dan tidak terserah, pokoknya terserah anaknya. Itu dia permisif ya kan Bang? Ya permisif. Kemudian kalau dia ke penelantar dia ada sedikit tambahan materi. Iya. Kalau permisif dia tidak dikasih uang, artinya suka hati anaknya cari sendiri segala macam sendiri. Tapi kalau dia penelantar, menurut pemahaman kami pemakalah, dia, makanya saya bilang tadi, kalau penelantar ini biasanya terjadi kepada orang-orang kaya yang ayah ibunya sibuk dengan bekerja. Jadi dia hanya dikasih materi, tapi kehidupan sehari-hari tidak diperhatikan. Orang tua hanya kayak di film-film itulah. Pokoknya yang penelantar ini menurut pemakalah. Nanti kalau ada tambahan dari kawan-kawan ya silakan. Kan itu. Jadi menurut pemakalah beda-bedanya itu aja. Tapi kalau ini nih di sini dijelaskan juga kan bahwasanya pola asuh permisif ini dia itu justru disukai oleh anak gitu. Ya, jadi kalau kan memang kalau kemauan anak sih betulnya kalau ditanya anaknya ya, mungkin kita juga pernah jadi anak ya kan. Ini pola asuh permisif ini sangat favorit. Kita bebas mau ngapa-ngapain, mau cari uang sendiri, mau apa sendiri segala macam. Bahkan ini kalau bagi orang tua ini kayaknya yang sangat tidak bagus. Karena memang sakar PDW. Terus di sini juga nih mengutamakan kebutuhan material. Itu di permisif. Di permisif juga ada gitu. Yang poin C, mengutamakan kebutuhan material saja. Berarti kalau dipikir ya dapat juga dia materi itu.
Tapi kan yang mencari itu kalau menurut pemakalah sini menerjemahkannya dia tunggu ya. Ini mengutamakan kebutuhan material saja ini ya. Itu dia. Halaman berapa, Bang? 77. Oke. Mana, Bang? Udah terjawab? Tapi untuk lebih jelasnya, tapi enggak loh Mai, perasaan gua. Ini ciri-ciri termasuk pola asuh adalah sebagai berikut. Itu ada 5 ya. 5 ditambah menurut Sutari Imam David itu 2 berarti 7. Tapi kalau di Nelantar hanya 3. Perasaan nggak ada yang sama kayaknya. Tapi apa di sininya nih? Tipenya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak asuhnya. Sebenarnya kalau dipikir hampir mirip lah Bang. Dia kan kalau di Penelantar ini waktu dan biaya yang sangat minim. Di sini juga yang pada bagian permisif dia dibebaskan gitu. Tapi di sini mengutamakan kebutuhan material saja. Aku juga kurang paham sih. Coba Rizka agak dibantu sedikit abangmu ini. Kasih waktu dia berpikir, Bang. Ya, masih berpikir dia, kata kasih waktu lah sebentar. Ya, kasih waktu dia Maya. Sabar Maya ya. Ya, ada pertanyaan perbedaan pola asuh Penelantar dengan permisif, Rizka. Kemudian itu kasih waktu kami sedikit ya untuk mencari tambahan. Ini kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Amin Rais Siregar Arahap. Ya. Yaitu pertanyaannya apakah berbeda pola asuh antara Jawa, Batak, dan lain-lainnya. Begitu kan Pak Amin? Di sini ya, Bang akan Jen. mencoba menjawab. Itu sudah pasti sangat berbeda walaupun terkadang ada juga yang sama. Karena kalau orang Batak itu jelas saya juga kurang paham walaupun saya orang Batak gitu. Karena saya dididik dengan adat Jawa gitu. Jadi kalau orang Jawa tadi itu yaitu seperti yang pemakalah contohkan tadi. Salah satu contohnya kita sering nakut-nakuti anak kan gitu. Biar anak-anak itu takut. Contoh tadi kayak yang pernah kita dengar dulu
masukkan jangan jahit malam-malam, gitu. Kita dilarang menjahit malam-malam. Kita dilarang maghrib keluar-keluar, nanti di gondol hantu. Oh, yang matikan. Aku yang mau ngomong sudah mati. Dan kalau berarti orang itu bermasalah di sana. Kalau Arab Batak, khususnya yang saya tahu ya, Nias. Orang Nias itu mungkin masalah lompat batu itu. Ya, kalau mau dewasa nanti syaratnya bisa lompat batu itu. Ada batu yang duit 1000 itu dulu. Pokoknya intinya itu termasuk pola asuh. Artinya kan gimana dulu kan? Gimana mau gue bilang? Kalau kita bilang pola asuh pun boleh menambahkan saudara moderator. Silakan Agus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberi waktu sedikit. Mungkin letak perbedaan tersebut setiap suku yang ada di Indonesia, di negeri tercinta ini terkenal dengan ragam suku, ras yang sangat luar biasa banyaknya. Sehingga dikatakan dalam penelitian tersebut lebih dari puluhan suku yang berada di Indonesia. Lalu bagaimana pola asuh orang tua tersebut mendidik anaknya dalam kewajaran atau dalam tradisi mereka masing-masing. Kalau misalnya di Indonesia ini lebih dominan di Indonesia ini dengan orang Jawa. Ya, walaupun saya bukan darah orang Jawa, tapi saya mengakui bahwasannya Indonesia ini berdiri tak lain dan tak bukan kebanyakan yang berjasa itu orang Jawa. Kalau kita melihat pahlawan-pahlawan, data diri beliau itu lebih banyak dominan ke orang Jawa. Yang telah dijelaskan Bang Jen tadi, ya begitulah paparan suku Jawa dalam memberi pola asuh kepada anak-anaknya kan. Dan suku yang kedua yang mendiami di Indonesia yang sangat luar biasa dominannya, mayoritasnya kita sebut saja yang kedua poin yang terletak kedua itu suku Batak. Ya, jelas moderator ya. Yang kedua itu bisa dikatakan suku yang mendiami di Indonesia peringkat kedua menurut penelitian. Belum tahu mungkin nanti masih ada penelitian baru. Yang saat saya dengar pada saat di bangku sekolah, suku yang pertama, nah gitu ya, yang pertama dulu ya, biar nanti kita lihat letak di mana perbedaan tersebut. Suku yang pertama yang berada di Indonesia ini menurut penelitian yang saya baca, tetapi nanti bisa dikoreksi bagi kawan-kawan yang sudah mengetahui penelitian yang baru. Pada saat itu mengatakan bahwasanya suku yang sangat luar biasa banyaknya dan orang yang pertama kali menduduki di Indonesia ialah orang suku Melayu. Ya, di sini kita ambil ya. Orang suku Melayu. Di mana saat itu di Selat Melaka, ya, sejarahnya pada saat itu banyak orang-orang yang suku Melayu itu memang kita ketahui ya. Setelah kita belajar, suku Melayu itu ada golongan muda dan ada golongan tua. Yang muda sini, yang tua begini kan gitu. Jadi itu. Sehingga pola asuh orang Melayu, saya jujur, saya dari kecil saya diasuh dengan didikan dikelilingin orang Melayu. Ya, walaupun di sini disebut dengan Melayu pesisir. Yang mana kalau kita ketahui Melayu pesisir itu lebih dominan dia ke vokal hurufnya itu E. Ya E ya, pesisir E, dan daratan biasanya Melayu daratan itu vokal paling dia yang sering dominan itu huruf O. Ya, sehingga saya contohkan pribadi, ketika saya kecil saja, ini didikan di kelilingan orang Melayu, tradisi yang masih sekarang kental sangat ialah masih percaya dengan hal-hal yang gaib. Mitos ya. Sama dengan hal yang dijelaskan oleh Bang Jen tadi, adat Jawa dengan mitos ini, adat Melayu pun ada mitos-mitosnya.
Sehingga dengan didikan orang tua tadi mengajarkan setidak langsung agar anak itu menyerap, oh ya, ini nggak bisa dilakukan, nanti ini akan terjadi pada diri saya. Begitu contohnya. Contohnya tadi saat udah gelap, tidak bisa keluar main lagi di rumah, keluar rumah atau lain sebagainya. Itu dalam suku Melayu. Banyak hal-hal mitos yang ada di suku Melayu itu masih banyak yang masih diyakini sampai sekarang. Dan bahkan dalam suku Melayu itu pun bagi kawan-kawan sekalian yang masih ada sampai sekarang, dari saya kecil di sini sampai saya besar sekarang, dalam suku Melayu itu masih mempercayai bahwasannya orang yang sudah meninggal itu masih bisa memberi sakit kepada orang yang masih hidup. Atau lebih dikenal dengan apa ya? Kalau kawan-kawan tahu itu kami nyebutnya tomeh. Tomeh itu dikatakan dari kunyit warna kuning itu dikasih nanti apa? Baru dijampi-jampi dan ada yang mengatakan ini yang memberi ini mendiang atau mendiang kakek, nenek dan sebagainya. Itu kepercayaan Melayu sampai sekarang. Sehingga dengan didikan itu membuat jiwa anak ini pasti orang tuanya nanti mengatakan, oh ini karena kau nggak pernah ke makam atukmu, atau kau ini nggak pernah, udah jarang membersihkan makam-makam saudara-saudara yang tinggal. Secara positif dalam diri anak, oh ya, berarti saya harus lebih memperhatikan orang-orang yang sudah mendahului saya. Itu suku Melayu. Moderator. Oke. Berarti. Moderator. Iya, Maya. Moderator. Oh, Bang. Sedikit Bagus. sedikit Berarti. Hargai moderator, halo. Dengar lu, si Maya lu. sedikit pembenaran aja. Jadi suku terbesar di Indonesia itu yang pertama Jawa, benar. Yang kedua itu Sunda, baru yang ketiga itu Batak. Jadi kalau misalnya takutnya ya kan ada kesalahan. Udah. Ya, terima kasih. Terima kasih koreksinya Kak Maya, Kak Tiga Maya ya. Ya, soalnya itu penelitian yang saya dengar ketika saya masih di bangku sekolah. Makanya saya bilang tadi dikoreksi apabila ada penelitian yang baru. Itu penelitian yang saya alami. Ya, demikian lagi gitu. Tapi Jawa, Sunda, baru Batak. Kak, kalau Batak ini ya, karena kalau kawan-kawan lihat di HP kawan-kawan sendiri pun ada bacaan di situ Siahaan. Ya, berarti saya memang jelas orang-orang Batak kan gitu. Lalu bagaimana apresiasi saya atau sebagai seorang yang lahir di lingkungan jelas-jelas orang Batak? Saya akan mengait kisah sumber bagaimana didikan orang tua Batak ini kepada anak-anaknya. Yang pokok indikator yang pertama didikan orang tua yang mempunyai suku Batak, yang harus kita garis bawahi kawan-kawan sekalian, saat kita melihat orang Batak ini beda dengan orang-orang lainnya, suku lainnya. Contohnya kalau orang Jawa kan adem, anyom, ya santuy lah orangnya ya. Lain halnya kebalikan dengan orang Batak. Orang Batak itu dikenal dengan ketegasan, kekasaran, bisa dikatakan. Pokoknya lebih jauh dari kata lembut. Itu orang Batak sebenarnya. Jadi didikan orang tua yang kepada suku Batak ini kepada pola asuh yang kepada anaknya, mereka sebenarnya ini mohon maaf kepada saudara-saudari atau yang merasa dirinya orang bermarga atau orang Batak, tetapi yang setelah saya ketahui bahwasanya ketika ada orang tua yang suku Batak mengasuh anaknya, biasanya kurang dengan rasa peduli, kurang dengan rasa kasih sayang. Dalam arti anak Batak itu nggak pernah dengan rasa kasih. Ingat ya. Karena pun kalau kita lihat mengapa banyak anak-anak rantau itu pasti orang Batak. Karena jiwa rantau dan jiwa ketegasan dalam diri mereka sudah ditanam. Mereka tidak dimanjakan dari kecil. Sehingga orang tuanya aja belak-belakan. Nah, dikatakan kalau misalnya anak-anak Batak ini ya, kalau dulu anak Batak ya, sebelum apa itu mereka Singkatkan aja Bang Jin, waktu Bang Jin. Ini moderator. Oke. Di sini Jin. Siapa nih moderator nih? Bang Jin moderator Bang Jin. Bang Jin lari dan. Halo. Ya, terima kasih kepada saudara Agus. Saya ingin menanggapi Bang. Penjelasan. Oke. Oh, Bolian. Bang, waktu Bang. Udah mau asar Bang.
si Kosma ini baik kali ceritanya. Mau Imam menjelaskan lagi nih Bang. Halo Bang Jen. Ah, Izin ingin menanggapi Bang. oke, silakan. 2 menit. Iya, di sini saya ingin menanggapi dari pernyataan dan juga pertanyaan dari Saudara Agus Saputra Sihaan ya, yang mengatakan bahwasanya, iya Amir Rais ya, maaf. Jadi di sini saya juga mendengar dari pernyataan dari Agus, bahwasanya pola asuh anak dari suku-suku di Indonesia ini pasti berbeda-beda. Dan Saudara Agus juga mengatakan bahwasanya orang Batak itu pola asuhnya lebih cenderung ke ketegasan, kekasaran, yang bukan berarti kekasaran itu tidak memiliki kasih sayang. Dan juga Saudara Agus mengatakan bahwasanya orang Batak itu jiwa rantaunya ada banyak karena dengan pola asuh, dengan ketegasan dan juga kekerasan tersebut. Tapi jangan salah, orang Padang juga dengan gayanya yang lemah lembut, Udahlah, anak perantauan juga. Lagi. Iya, jadi jangan batasi pikiran kita itu sekedar suku itu dengan pola asuhnya yang berbeda. Ya pasti berbeda-beda pola asuhnya, tapi bukan berarti mereka mempola asuh itu dengan kekasaran dan juga tidak kasih sayang. Sudah pasti kasih sayang. Hidup Batak. Bedanya hanya di pola asuh saja. Jadi saya sini ingin menanggapi bahwasanya pola asuh di setiap suku-suku pasti berbeda. Hanya saja untuk mengaplikasikannya, karena sudah pasti setiap suku itu berbeda. Itu yang ingin saya sampaikan. Ada moderator. Yang lain dia saya sampaikan. Jadi intinya bagi saya, jangan batasi pikiran kita hanya dari saja. Suku di Indonesia banyak. Itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bolian. Ya, izin kasih tepuk tangannya dulu. Kemudian di sini satu lagi pertanyaan yang perlu pemateri jawab dari pertanyaan Saudara Agus, yaitu tentang pola asuh pendidik terhadap anak didiknya. Di sini sebelumnya kami diberi judul oleh dosen kekurangan di makalah kami, sehingga kami hanya mengambil ataupun menelaah tentang di pola asuh di antara orang tua, tidak sampai ke pendidikan. Bagaimana mungkin lain kali secara pribadi nanti kami akan coba jelaskan tentang pola asuh pendidik terhadap anak didiknya. Karena kalau ini memang di luar materi kami, karena materi kami ini hanya sebatas pola asuh anak di berbagai kebudayaan. Dan pemakalah hanya mengambil contoh di budaya Jawa. Karena kalau seluruh budaya kita masukkan, nanti akan satu, terlalu banyak bagi kami. Yang kedua, nanti ada kesalahpahaman yang terjadi, takutnya. Kemudian di sini kami akan kembali menjawab dari pertanyaan Saudara Maya tadi yang kurang. Ya, jadi kami tambahkan tentang perbedaan pola asuh antara penelantar dengan premisif. Jadi kalau pola asuh premisif ini, yaitu orang tuanya selalu mendorong anaknya, sebetulnya ini pola asuh yang sangat manja. Karena semua anak selalu boleh apa aja yang dimintanya. Sehingga orang tua premisif ini menjadi seorang teman baik bagi anaknya karena memberikan perhatian, kehangatan, dan interaksi yang cukup kepada anaknya. Cara premisif, hal tersebut membuat anak menjadi sulit menyesuaikan diri karena terlalu dimanja dengan lingkungan, bersifat egois dan menuntut, cenderung memberontak, dan motivasi belajar sangat kurang. Ini kalau anak terlalu dimanja atau premisif tadi. Kemudian kalau yang pola asuh cuek ini sering terjadi pada orang tua yang terlalu sibuk atau memiliki masalah pribadi
seperti masalah keuangan, kecanduan narkoba, dan alkohol atau judi. Pada tipe pola asuh anak ini, orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dasarnya saja, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Sementara kebutuhan secara psikologis dan emosional jarang terpenuhi karena orang tua menjadi tidak peduli dan jarang berinteraksi dengan anaknya. Inilah kalau perbedaannya, berarti kalau yang permisif tadi, orang tua bisa bergaul dengan anaknya, dia dimanja, apa dikasih segala macam. Tapi kalau di yang penelantar ini tidak didapati. Orang tua misalnya orang tua ini sering gendong-gendong anaknya, atau bahasa sekarang kita round-roundkan naik kereta sore segala macam. Tapi kalau di pola asuh yang apa ini, yang penelantar ini tidak akan ditemui. Ya, mungkin itulah sedikit perbedaannya. Sekian dan terima kasih. Mantra Wak ya. Masih lah. Nah, mungkin karena waktu juga sudah. Iya, aku kirim sama Moa ya. Sudah habis. Jadi sedikit perlu kami minta arahan ataupun bimbingan penjelasan dari Bapak dosen kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Sabarlah kok Rustam. Jadi aku tak buatkan. Enak deh. Oke, kepada Pak dosen kami persilakan untuk sedikit menambahkan di penghujung waktu. Udah pukul 5 Rustam. Kemana pergi Pak dosen tadi? Kalau sudah nggak tahu. Tungguin Bang. Hah? Nungguin ya. Itu udah masuk link. Pale. Masuk Bapak itu kan? Bapak itu masih tinggi. Oh, kerasa. Setelah Jangan bernapas dekat speaker itu. Keluar aja Nanda. aku makan dulu ya, weh. Bersih kali lah si Amin ini. Maklum aja lah, masih anak-anak. Adik-adik. Bayarlah, belum pernah daring si katrok-katrok sedikit. Tanda katrok. Halo Pak dosen.
Kirim ulang linknya Pak Sarul. Jauh kali mau scroll ke atas. Laptop nggak kepake. Orangnya zoom dari laptopnya, dari HP. Nggak ada laptop. Oh, kan aku. Kok nggak pandai? Nggak pandai aku buat ini, Bang. Kemudian Izin moderat. Halo kawan-kawan, ini Pak Sarul sudah nunggu. Halo Pak dosen. Bang, gimana Bang? Bateraiku tinggal sedikit ini Bang. Itu urusan kau, jangan Bang tanya Kocas, sama Bang kita. Kocas. Masa gitu pun ditanya. Ya ingat, kayak Zoom gitu, kayak PC gitu. Jadi ada kampus Izin sekali bilang kayak gitu. moderator. Hari ini gimana ini Pak? Bilang aja, Kita nggak ada lagi. Udah kita live aja. Kita live aja lah, Pak Sarul sudah WA suruh gabung. Di belakang Ayo Bang, atas. live aja Bang. Oke Bang. Ini Pak Sarul sudah nunggu. Tolong Barusan linknya dia langsung WA. kirim Jadi, ke Pak, grup ya. Jadi Pak Sugito gimana Bang? Assalamualaikum Nanti- warahmatullahi Nanti wabarakatuh. dijapri masing-masing. please.